Ya, sebelum kita sekolah minggu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan hari ini. Kami sudah bangun, kami sudah siap Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan memberkati kami, Tuhan urapi kami, Tuhan buka telinga dan hati kami Bapa, agar kami dapat bersekolah minggu bersama. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama-Mu, haleluya, amin. Selamat beribadah. Selamat sekolah minggu. Shalom. Ya, ketemu lagi sama Kakak Ipi. Ya, hari ini kita ada di Sekolah minggu. Yeay, kita ada di ruangan sekolah minggu nih. Ini ruangan kalian guys. Pasti kalian pada kangen kan sekolah minggu di sini? Kangen banget toh. Tapi karena kita belum bisa sekolah minggu sama-sama, jadi kakak-kakak aja yang ada di sini. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian. Memasuki lagu kedua ya Kak. Lagu apa nih? Aku istimewa. Aku istimewa. Istimewa. Bukan gitu Kak. Nah, terus gimana? Gini. Istimewa bukan karena katamu. Oh iya. Istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatmu. Oke. Paham kan sekarang? Paham. Istimewa karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
kita satu dalam doa ya sebelum kita memasuki firman. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau lihat dan pandang anak-anak ini Tuhan yang mau datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati sertai mereka Tuhan dalam ibadah mereka. Engkau berikan mereka semangat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pimpin setiap anak semakin bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus sekali. Amin. Kita akan memasuki firman Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi ya. Judulnya Day by Day. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, Tante senang kita boleh bertemu kembali dalam satu sukacita daripada Tuhan. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memberi kesempatan kembali buat kami untuk kami boleh duduk di bawah kaki salib Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengajar dan berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita ini di rumah mereka masing-masing. Pakai jaringan ini Tuhan dengan baik sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan kepada anak-anak di rumah. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ampuni salah dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang kelima, pasal 6, pasal yang ke-7. Ada 3 pasal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang pembangunan tembok Yerusalem yang dilakukan oleh Nehemia bersama-sama dengan orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Nah, judul cerita kita pagi hari ini adalah serangan dan kemajuan. Ya, serangan dan kemajuan. Kenapa Tante bilang serangan? Karena waktu Nehemia bersama orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel membangun banyak serangan-serangan dari musuh-musuh yang ingin menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, itu serangan yang dihadapi. Dan di sini dikatakan kemajuan, serangan dan kemajuan. Kemajuannya adalah tembok Yerusalem akhirnya selesai dibangun atas pertolongan dan campur tangan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian,
Sebelum lebih jauh Tante cerita, terlebih dahulu kita mengenal pribadi dari seorang Nehemia. Nehemia adalah seorang hamba yang takut akan Allah. Nehemia memiliki sikap jujur, setia, rendah hati, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Tante katakan dia seorang hamba, itu ditulis di dalam Alkitab, di dalam pasal 1. Nehemia dia sebagai seorang pelayan juru minum di istana Raja Artasasta. Ya, adik-adik bisa baca itu nanti. Nah, Nehemia juga dia seorang yang selalu mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Nehemia memiliki pribadi yang selalu setia kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel yang saat itu di dalam pembuangan di Babel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengangkat Nehemia yang tadinya seorang pelayan juru minum menjadi seorang bupati Yerusalem. Ya, luar biasa kan? Tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Nehemia. Karena apa? Kuncinya karena Nehemia takut akan Allah. Ya, dan kita melihat di dalam Alkitab ini, adik-adik boleh melihat di situ ya. Di dalam pembacaan kita melihat di situ bagaimana sikap Nehemia kepada bangsanya sendiri. Ya, sebelum dia melanjutkan pembangunan yang akan mereka lakukan di Yerusalem, Nehemia sangat memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Pada saat pembangunan itu berjalan, terjadi keluhan-keluhan yang sangat membuat hati Nehemia sedih. Ya, dia mendengar setiap keluhan-keluhan dari bangsanya sendiri. Ya, maka kedengaranlah keluhan yang keras. Itu ayat pertama. Dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Keluhan apa itu adik-adik? Mereka mengeluh karena keadaan perekonomian mereka. Baik makan minum mereka, baik ladang-ladang mereka, baik rumah-rumah mereka, bahkan anak mereka itu terjual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dan ini terjadi bukan dari luar, tetapi di dalam bangsa Israel itu sendiri. Jadi bangsa Israel yang memiliki kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan, mereka menindas bangsa Israel atau orang-orang yang miskin pada saat itu. Ya, jadi mereka berteriak, berkeluh kesah kepada Nehemia, dan Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan dari bangsanya itu sendiri. Dan saat mendengar keluhan-keluhan itu, Nehemia menjadi marah. Ya. Dan Nehemia dengan keras berkata kepada orang-orang Yahudi yang memiliki kekuasaan saat itu, bahwa mereka harus mengembalikan apa yang menjadi milik orang-orang Israel lainnya yang pada saat itu membutuhkan pertolongan. Dan dikatakan di ayat 9 di situ, tidakkah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah, ya, kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Ya, itu nasihat daripada Nehemia kepada orang-orang Israel pada saat itu. Ya, kenapa mereka tidak takut akan Allah? Kenapa mereka mau berlaku seperti itu? Padahal Tuhan tidak suka hal itu terjadi. Ya, nanti dilihat bangsa-bangsa lain itu menjadi satu cercaan atau hinaan bagi bangsa Israel. Nah, kemudian setelah Nehemia berkata seperti itu, ya, mereka melakukan
tepat seperti apa yang Nehemia katakan. Mereka kembalikan akan apa yang menjadi milik orang-orang miskin, dan mereka juga membayar hutang-hutang mereka, dan mereka menolong orang-orang yang miskin sebangsanya, dan sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah itu terselesaikan, ya, mereka melanjutkan pekerjaan pembangunan tembok itu. Ya, di sini dikatakan Nehemia sebagai pemimpin mereka pada saat itu, ya, dia tidak mencari keuntungan di dalam pembangunan itu. Dia tidak sama sekali mencari keuntungan dirinya sendiri, malahan dia berkorban bagi orang-orang sebangsanya pada saat itu. Bayangkan kalau kita melihat di dalam pembacaan di sini dikatakan ada 150 orang yang dia beri makan setiap hari. Ya, dia tidak pernah mencari keuntungan memperkaya dirinya sendiri, karena pada saat itu dia sudah menjadi seorang bupati di Yerusalem. Jadi dia harus mengurus semua apa yang ada di dalam persoalan-persoalan di kota Yerusalem, termasuk kepada anak buahnya pada saat itu. Ya, dia memberi makan, bayangkan tuh 150 orang setiap hari, dan dia berkorban itu bukan dari uang bangsa-bangsa yang lain, tetapi dia berkorban dari uangnya sendiri. Nah itu, jadi luar biasa nih Nehemia. Yang pertama, dia memperhatikan keluhan-keluhan dari orang-orang Yahudi, dan kedua, sikapnya yang tante bilang tadi, rendah hati. Dia juga tidak mencari keuntungan. Dia bukannya memeras orang-orang sebangsanya, tetapi dia malahan menolong orang-orang sebangsanya. Nah, itulah sifat yang tante katakan tadi, bahwa Nehemia ini memiliki sifat yang rendah hati, sifat yang takut akan Allah. Terlebih yang terpenting bagi dia memiliki satu sifat, yaitu suka berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat pasal 6, bagaimana pembangunan tembok itu diselesaikan. Ya. Dan setelah pembangunan ini berjalan di dalam pimpinan daripada Nehemia, juga campur tangan Tuhan, ya, pembangunan ini boleh terselesaikan selama 52 minggu. 52 minggu atau 7 minggu setengah. Ya. Jadi luar biasa ya pertolongan Tuhan bagi Nehemia beserta bangsa Yahudi ini. Dan kalau kita melihat di dalam pembangunan tembok ini, ya, mencapai hasil yang boleh berjalan dengan baik, di situ juga terjadi usaha-usaha untuk membunuh Nehemia. Adik-adik boleh melihat di situ. Pembangunan tembok diselesaikan, tetapi ada usaha-usaha membunuh Nehemia. Ya. Setelah selesai pembangunan tembok ini, kita melihat di situ, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ya. Jadi ada serangan yang terjadi pada saat selesai pembangunan tembok Yerusalem itu. Serangan dari musuh-musuhnya yang bernama Sanbalat dan Tobia. Ya. Mereka ingin mencoba menghancurkan akan pekerjaan Nehemia bersama bangsa Israel. Tapi Nehemia tidak takut kepada
Sanbalat dan Tobia ini. Walaupun usaha-usaha mereka beberapa kali mereka lakukan, tetapi gagal semuanya. Ya, usaha yang pertama, adik-adik boleh lihat di dalam pasal yang kedua bagian yang terakhir, ya, di mana mereka berusaha untuk mencelakakan Nehemia. Ya. Tapi itu tidak terjadi karena Nehemia ditolong oleh Tuhan. Itu usaha yang pertama. Mereka ingin mencelakakan Nehemia, ya, supaya pembangunan itu tidak terselesaikan. Itu usaha yang pertama. Lalu usaha yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-10 pasal yang ke-6 bagian terakhir, mereka ingin membunuh, ya, membunuh Nehemia, dan itu pun digagalkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu maha kuasa. Karena apa? Karena Nehemia dalam melakukan satu pekerjaan, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan itu dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia selalu melibatkan Tuhan. Nah, demikian juga bagi kita, bagi adik-adik sekalian, pada pagi hari ini diajarkan oleh firman Tuhan di dalam melakukan satu pekerjaan, baik mungkin melayani Tuhan atau pekerjaan di rumah yang disuruh oleh orang tua. Lakukanlah itu bukan mengandalkan kekuatan, tetapi mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan menolong supaya di dalam pekerjaan itu boleh selesai dengan pimpinan pertolongan Tuhan. Nah, demikian juga Nehemia, ya. Nehemia tidak sedikit mengalami serangan-serangan dari musuhnya, ya. Tetapi Nehemia tidak berhenti sampai di situ. Tapi dengan serangan-serangan dari musuhnya itu membuat Nehemia lebih dekat kepada Tuhan, membuat Nehemia tetap kuat untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan agar tembok Yerusalem itu boleh selesai di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dan itu pun terjadi, adik-adik, ya. Tembok Yerusalem itu selesai dibangun oleh Nehemia, dan Nehemia merasa lega karena Tuhan sudah menolong mereka semua sampai pekerjaan yang sangat besar itu selesai dalam waktu yang singkat, hanya 7,5 minggu, ya. Jadi 7,5 minggu selesai pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem itu, dan musuh-musuh itu dihalau oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekalian, cerita ini menggambarkan kepada kita, ya, adik-adik sekalian yang di rumah, perhatikan baik-baik di dalam melakukan sesuatu pekerjaan di dalam kehidupan kita, baik mungkin melayani Tuhan, ya, baik pekerjaan di rumah, selalu libatkan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, sehingga setiap pekerjaan-pekerjaan kita boleh terselesaikan hanya dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Ya, walaupun mungkin banyak serangan-serangan dari luar atau banyak musuh-musuh yang kita hadapi, ya. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mencoba menjatuhkan iman percaya kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Hiduplah di dalam doa, hiduplah di dalam kerendahan hati, maka pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang akan membuat kita berhasil seperti apa yang Dia lakukan kepada Nehemia bersama dengan bangsa Israel. Mereka memperoleh kemenangan, mereka memperoleh keberhasilan karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam pekerjaan mereka. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga mengajar kita untuk mengasihi sesama kita, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita selalu memperhatikan orang lain dan memperdulikan akan kesengsaraan orang lain. Nah, biarlah Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita kekuatan
untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami, berikan kami selalu hikmat-Mu melebihi pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kedua orang tuanya, biar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.